ketika Pak Jokowi sudah selesai menjabat, mereka kaget. Sekarang ini lagi kaget nih Bang. Kaget ketika akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk mempidanakan. Nah ini kaget. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan mempidanakan, nah, sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh baru. Jadi tokoh-tokoh lama nih, ya. Tokoh-tokoh lama sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk mempidanakan, ya. Ketika Pak Jokowi mempidanakan, mereka kaget nih. Ya, jadi orang kayak orang tenggelam, apa aja diraukan. Dan yang sekarang ini adalah orang-orang yang akhirnya seperti orang tenggelam. Pokoknya karena gue udah dipolisiin, ya pokoknya gue hajar aja lah, udah tanggung lah, kepala tanggung kan. Coba abang bayangkan, ada nggak yang berani menghina ya tokoh-tokoh lain selain Pak Jokowi dengan dengan frekuensi yang sama? Nggak ada. Berani nggak mereka menghina Pak SBY seperti Pak Jokowi? Nggak ada yang berani, karena waktu Pak SBY aja ada kan yang dipidanain sama Pak SBY kan. Pak Prabowo mana? Ada nggak sekeras ke Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi pun tidak sekeras itu mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Nah, orang-orang yang sekarang ini memaki Pak Jokowi, yang selama ini memaki Pak Jokowi, mereka tahu kalau paling aman di negara ini, kalau ingin terkenal, ingin dapat uang, ingin populer, maki Jokowi. Aman gitu. Nah, cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Mereka mengatakan ini menurut peraturan Perkap ada nomor sekian, ada gelar khusus dan sebagainya. Mereka apal dengan itu katanya dengan tuduhan bahwa polisi tidak benar. Padahal yang bikin Perkap itu saya, Pak. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, ada menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Dan waktu dia melaporkan itu, dia nggak punya bukti yang seperti sekarang ini muncul-muncul ini kan. Kalau dia punya bukti kan mestinya muncul, Pak ini Pak, Pak Jokowi ini masuk gitu ya. Buktinya Pak, ini saksi ini Pak mengatakan ini, dia bikin di pramuka gitu. Itu mestinya itu sampaikan ke penyidik. Rekan-rekan, kami izin update penanganan perkara yang dilakukan oleh tim penyelidik dari Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ada 2 objek perkara. Ya, ini rekan-rekan harus mengetahui juga. Objek perkaranya ada 2. Yang pertama itu tentang fitnah. Ya, fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Itu objek perkara yang pertama. Ya, di mana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor saudara Insinyur HJW, ya. Kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan, ya, mengambil keterangan 49 saksi, diantaranya saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini, dan para terduga terlapor. Kemudian untuk objek perkara yang kedua, ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui, atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik.
objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. 50 saksi, ya. Kemudian dalam dua objek perkara ini penyelidik juga melakukan komunikasi untuk mengambil keterangan atau meminta legal opinion terhadap beberapa ahli untuk dimintakan pendapatnya. Jadi inilah update-nya yang sedang kami lakukan, dalam hal ini Subdit Kamnep di Treskrim Polda Metro Jaya dalam penanganan dugaan peristiwa dimaksud, ya. Jadi ada dua objek perkara yang sedang dilakukan pendalaman. Coba cari, Mas. Saya pengen tahu itu yang namanya kayak emang Pak Jokowi itu punya nama akte kelahiran. Ya, saya pengen tahu akte kelahiran dia itu benar-benar namanya Mulyono atau Joko Widodo. Ini menarik. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 21, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Juni. Iya. Kita belum pakai IYD. Ini itu 73. Ya 72, 73. Ya. Atau kalau dia Joko Widodo ya di Joko. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Ya. Ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran. Hasil sidang ijazah Jokowi selesai, ijazah Jokowi dinyatakan asli. Roy Suryo CS dan Dr. Tifa siap dijemput Polri untuk pakai baju Shopee. Penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Penantian panjang itu akhirnya berakhir. Polri resmi menyatakan ijazah S1 Presiden Jokowi adalah asli. Hasil uji forensik dari Bareskrim Polri menyatakan keaslian dokumen berdasarkan bahan kertas, tinta, tanda tangan, hingga cap stempel resmi. Total 39 saksi telah diperiksa, mulai dari dosen, rekan kuliah, hingga teman SMA. Lokasi penyelidikan pun luas, dari UGM, Perpustakaan Nasional, hingga SMA Negeri 6 Surakarta. Semua data cocok, semua dokumen sinkron, dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan pemalsuan. Yang ada justru pembuktian. Ijazah Presiden Jokowi adalah dokumen resmi dan sah secara hukum. Lantas bagaimana dengan mereka yang selama ini menuduh? Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana. Apakah mereka siap bertanggung jawab atas fitnah ini? Kalau mereka gentle, saatnya minta maaf ke publik. Atau bersiap hadapi proses hukum yang sama seriusnya. Dan hari ini, kebenaran telah menang. Bagikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa follow kami agar tidak ketinggalan berita lainnya.